Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar konsep dasar dalam psikologi kewirausahaan. Jadi kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu aktivitas wirausaha dan siapa itu wirausahawan. Saya pikir ini bukan hal yang yang asing bagi kalian karena dari kehidupan kita sehari-hari kita sudah tahu orang wirausahawan itu kayak apa sih? Ya orang yang jualan, yang mengembangkan usaha, yang punya bisnis, macam itu kan. Lalu wirausaha itu aktivitas berbisnis, mengembangkan produk, dan lain-lain. Nah, yang mau saya coba hari ini adalah membuka wawasan kalian mengenai makna wirausaha dan wirausahawan dari teori wirausaha. Jadi dari sudut pandang ekonomi terutama. Barulah kemudian setelah itu kita masuk ke dari sudut pandang psikologi. Karena mata kuliah kita ini masuk ke kajian tentang psikologi kewirausahaan ya. Jadinya nanti kita pahami secara ekonomi bagaimana, kemudian pelan-pelan kita masuk ke psikologi. Karena dua ilmu ini sangat berkaitan dalam kajian kewirausahaan. Wirausaha itu sering kita sebut juga dengan entrepreneurship. Rumit ya katanya entrepreneurship. Kadang orang-orang mungkin bisa salah lidah mengucapkan bahasa Inggris ini. Nah, entrepreneurship itu sebetulnya dari bahasa Prancis yang artinya to do something. Jadi kalau kita pahami, entrepreneur itu sebetulnya esensinya adalah orang yang aktif mengerjakan sesuatu. Kalau dalam idenya dari Schumpeter itu pakar ahli sejarawan ekonomi. Entrepreneur itu adalah orang yang dia aktif. Jadi dia orang yang selalu bertindak. Dan itu kalau karena ini tentang ekonomi, maka kita fokus pada orang yang itu dia bekerja di area ekonomi. Dia juga bisa dikatakan sebagai pemimpin di bidang ekonomi, semacam itu. Jadi entrepreneur itu artinya sebetulnya to do something, jadi orang yang selalu berbuat. Kalau di Indonesia, kita menggunakan kata wirausaha. Ini dari bahasa Sanskerta, wira dan usaha. Kalau wira itu maknanya adalah pejuang. Manusia yang unggul, yang menjadi teladan, itu namanya wira. Sementara usaha itu ya usaha. Berarti beramal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Maka dari itu, meskipun dari dari asal katanya berbeda, tapi sebetulnya kita bisa melihat kalau maknanya itu sama, bahwa wirausahawan atau entrepreneur itu adalah orang yang bekerja, orang yang berbuat sesuatu, dan itu dia akhirnya menjadi pahlawan di masyarakat. Karena kalau kita lihat dari konteks yang lebih luas, orang yang berwirausaha itu dia nilainya tinggi sekali di masyarakat kita. Bahkan bisa dikatakan bahwa kemajuan masyarakat itu nggak ada tanpa wirausahawan. Mungkin kalian pernah baca mungkin di berita atau apa, minimal negara yang maju itu punya minimal berapa persen gitu wirausahawan. Entah 2 atau 10 saya lupa. Tapi yang jelas Indonesia kita masih sangat kurang itu. Maka dari itu banyak sekali program-program yang berkembang saat ini, salah satu yang untuk mahasiswa adalah untuk mengembangkan skill berwirausaha. Aktivitas wirausaha itu juga kalau kita memperhatikan sejarah bangsa kita sendiri, misalnya dulu di krisis ekonomi tahun 97, kalian udah lahir belum ya tahun 97? Kalian tahun 97 udah lahir belum ya? Belum. Belum lahir ya? Jadi kalian nggak ngalami krisis ekonomi tahun 97 ya? Mungkin kalian masih bayi waktu itu. Jadi tahun 97 itu Indonesia 97-98 ya kalau nggak salah ya. Tahun 98 itu Indonesia mengalami krisis moneter. Ekonomi Indonesia betul-betul jatuh. Rupiah itu melemah sampai harganya itu puluhan ribu per $1. Nah, pada masa itu yang dianggap menjadi pahlawan perekonomian Indonesia itu adalah wirausaha. Wirausahawan yang kecil-kecil, yang istilahnya itu
UKM, usaha kecil menengah. Jadi yang apa ya, yang membuat bangsa kita masih bertahan itu karena orang yang justru bisnisnya kecil-kecil itu. Maka dari itulah mulai ada kesadaran salah satunya, oh wirausaha itu penting ya. Kita nggak bisa cuma apa ya, banyak orang ya cita-citanya pengen sukses, gaji besar, bekerja di tempat yang apa ya, yang terpandang, yang ternama, yang prestisius gitu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat gambaran besarnya masyarakat kita itu ternyata sangat membutuhkan orang-orang yang bekerja di level yang kecil-kecil itu. Sama juga seperti saat ini krisis ekonomi karena pandemi COVID, banyak usaha-usaha besar yang bangkrut dan tapi kalau kita lihat usaha-usaha kecil menengah itu ya masih terus survive. Nah, itulah nilai pentingnya wirausaha, membuat ekonomi itu tetap berjalan. Ini ada pemikiran dari pakar yang namanya Schumpeter, Joseph Schumpeter. Ini bisa dikatakan bapak studi kewirausahaan. Ini pemikirannya sudah lama sekali, dari tahun 1947 dahulu. Dia mengemukakan gagasan tentang creative response dalam sejarah ekonomi. Jadi menurut dia, wirausaha itu sebetulnya adalah bentuk respon kreatif manusia terhadap perubahan pada kondisi di lingkungannya. Nah, kenapa disebut respon kreatif? Itu karena dalam menghadapi kondisi perubahan di lingkungan itu, seseorang kemudian melakukan hal yang baru di luar apa yang sudah pernah dilakukan. Jadi wirausaha itu sebetulnya esensinya begitu. Misalnya, contohnya pandemi. Pandemi itu kan perubahan ya, kondisi di lingkungan. Yang awalnya semua orang baik-baik saja, tiba-tiba ada penyakit yang banyak sekali orang meninggal, kemudian tidak boleh keluar rumah. Dari situ, apa respon masyarakat? Salah satunya membuat jasa misalnya menjadi tukang yang membantu orang-orang belanja ke pasar. Salah satu. Kemudian respon kreatifnya apalagi? Banyak toko-toko itu, toko besar ya, kemudian membuat aplikasi untuk membantu belanja. Yang saya pernah lihat itu Gardena, kalau saya lihat lewat jalan di dekat alun-alun itu ada kayak pengumuman bisa beli dari jarak jauh kayak gitu. Itu respon kreatif yang semula toko besar itu orang kalau mau belanja itu harus ke tempat, tapi ini kok ada metode baru ya dengan aplikasi semacam itu. Lalu apalagi? Contoh, saya kalau di Magelang kan suka GrabFood. Itu ada beberapa warung yang kemudian pasang menu spesial untuk orang-orang isoman, semacam itu. Itu respon kreatif karena itu praktek baru di luar praktek yang sudah ada semacam itu. Itu namanya wirausaha. Mungkin contoh-contoh yang lain masih banyak lagi. Yang tadi saya berikan hanya salah satunya saja yang pernah saya lihat di keseharian saya. Nah, wirausaha itu punya karakteristik. Pertama, sebetulnya dia sulit diprediksi kemunculannya. Jadi kadang suatu yang baru itu, entah itu produk baru, metode pemasaran baru, atau mesin baru, atau teknologi baru yang dipakai untuk memproduksi sesuatu, itu kadang munculnya mengejutkan. Kok orang nggak pernah kepikiran itu ya sebelumnya? Nah, karena dia hal yang baru, dia kemudian bisa mengubah aturan main di bisnis. Contohnya yang menarik itu misalnya media Facebook. Facebook itu kan karya inovatif, yang kemudian ketika dikembangkan itu menjadi suatu produk yang kemudian hampir banyak sekali orang di seluruh dunia menggunakan. Ya kan? Di situ kemudian jadi ada marketplace-nya, orang beriklan di situ. Nah, Facebook itu termasuk fenomena kewirausahaan. Dia mengejutkan. Ketika ada Facebook, orang-orang bisa terhubung lewat internet di media sosial. Wah, kemudian dia menjadi jembatan untuk perubahan berikutnya. Nah, maka dari itu, yang kedua, karakteristik yang kedua, aktivitas wirausaha itu dia membentuk peristiwa-peristiwa berikutnya, perubahan sosial ekonomi berikutnya. Dia menjadi jembatan untuk kebaruan-kebaruan berikutnya. Nah, dari Facebook itu kemudian berkembang model-model apa ya, wirausaha digital berikutnya. Contoh, setelah itu ada kayak yang
dekat sekitar kita aja ya, kayak misalnya Grab, kemudian ada Gojek, semacam itu, model-model bisnis yang dia berbasis teknologi, kemudian ada platform toko-toko online, Tokopedia, Shopee, dan berikutnya, yang itu kemudian menjadi sarana bagi mungkin jutaan orang untuk kemudian membangun online shop, semacam itu. Nah, kemudian ketika ada online shop, dulu kita kalau membayar harus membayarnya lewat ATM atau lewat bank, tapi kemudian sekarang muncul inovasi baru lagi. Orang bisa membayar pakai e-wallet. Jadi tinggal top up di misalnya OVO atau di GoPay atau di apa, sekarang kita sudah bisa membayar. Kemudian ada inovasi, pembayaran pakai poin. Jadi hasil membeli ada rewardnya, itu bisa buat poin macam-macam. Kemudian ada inovasi lagi, misalnya kita bisa menabung di aplikasi atau kita bisa transfer tanpa biaya administrasi. Kalau kita lihat makin lama makin kesini makin banyak sekali inovasi. Nah, itu contoh bagaimana wirausaha itu bisa membentuk peristiwa-peristiwa berikutnya. Kemudian yang terakhir karakteristiknya adalah kesuksesan atau kegagalan wirausaha itu tergantung pada, pertama, kualitas orang-orang dalam masyarakat, kedua, kualitas orang-orang tersebut di bidangnya yang menjadi aktivitas bisnisnya, yang ketiga adalah kualitas keputusan yang diambil, kualitas tindakannya, dan pola perilakunya. Nah, ini dari sini mulai penting banget nih kita memperhatikan sumber daya manusia orang yang berwirausaha itu. Semakin pendidikan kita baik, pola pikir kita berkembang, kemudian dari situ kita membangun semacam karakter. Nah, saya pikir dari situ usaha itu juga akan terdampak. Orang yang kalau pendidikannya rendah, misalnya cuma SD atau SMP, kalau kita logikakan, dia kalau mau berwirausaha, dia inovasinya bisa seberapa jauh sih, karena keterbatasan pengetahuannya. Tapi ketika orang itu menguasai teknologi, belajar teknologi, dia kemudian bisa membuat produk baru, semacam itu, nah, dia bisa melihat peluang yang lebih besar lagi. Nah, dengan pendidikan juga salah satunya membangun jaringan. Orang yang dia minim pengalaman melihat dunia lain, maksudnya berpengalaman dengan masyarakat yang berbeda dari masyarakatnya, itu juga dia melihat peluangnya akan berbeda. Kemudian kualitas orang-orang di dalam bidangnya, misalnya seseorang mau berbisnis di bidang kuliner, agar dia bisa survive di situ kan dia harus ahli di bidang kuliner tersebut untuk mengetahui bahan bakunya yang bagus kayak gimana, kemudian stakeholder-nya siapa saja, kemudian pelanggannya seperti apa, resep-resep yang sedang digandrungi yang kayak apa, semacam itu kan. Nah, jadi penting banget di sini, wirausaha itu juga butuh pengetahuan. Kadang ada orang yang mungkin berpikirnya dia sederhana, buat apa sekolah? Toh uang bisa didapat tanpa ijazah semacam itu. Tapi sebetulnya seorang wirausahawan pun tetap perlu belajar, karena yang berguna itu tentu saja bukan ijazahnya, tapi pengetahuan yang dia peroleh dari proses belajarnya. Contohnya misalnya dari film yang kalian tonton ya, The Billionaire kemarin, saya nggak tahu endingnya, apakah si tokoh utama itu akhirnya lulus kuliahnya atau tidak. Tapi kita lihat salah satu adegannya, ada di mana dia kemudian ingat, oh ternyata dulu yang diajarkan dosen saya itu penting ya tentang pemasaran, teori pemasaran ya, dan itu yang kemudian dia pakai untuk usahanya. Nah, jadi analoginya semacam itu. Kalau kita nggak belajar, gimana kita tahu strateginya? Nah, itu pentingnya sekolah termasuk ketika kita belajar psikologi. Nah, ilmu psikologi kalian ini nanti akan berguna, misalnya kalian besok membentuk usaha, dan kemudian kalian punya karyawan atau punya rekanan bisnis. Nah, bagaimana cara membuat tim yang solid, bagaimana cara agar karyawan itu punya motivasi kerja yang baik, itu kan perlu ilmu psikologi. Siapa tahu dengan belajar psikologi ini kalian jadi tahu, oh ini ya yang bisa saya terapkan untuk orang-orang di sekitar saya, di usaha saya. Nah, apa itu entrepreneur? Definisi yang paling sederhana, entrepreneur itu adalah orang yang berinovasi. Inovasi dalam arti, pertama, dia melakukan hal baru
atau melakukan hal yang sudah ada dengan cara yang baru. Cara yang baru itu apa? Ini bisa berupa dia membuat kombinasi baru dari faktor-faktor produksi. Jadi kalau di teori ekonomi faktor produksi itu kurang lebih ada 4. Ada apa ya? Ada orang, labor atau karyawan, kemudian ada kapital, modal, kemudian ada teknologi, ada apa lagi semacam itu. Nah, orang yang berwirausaha dia bisa membuat kombinasi yang baru sehingga dia bisa menciptakan barang yang baru. Misalkan dari bahan baku yang sama. Oh, kebanyakan orang jualnya begitu. Akhirnya saya buat produk baru, bisa kemasannya baru. Contohnya yang menarik itu misalnya brownies Amanda yang saya suka. Zaman dulu orang bikin brownies itu ya buat di rumah saja kan. Bahkan di toko-toko kue brownies itu belum ada. Kayak kalau ingat saya dulu waktu saya masih kecil, di toko-toko kue itu brownies nggak ada. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya brownies itu katanya asalnya dari cake yang bantat. Jadi cake coklat tapi yang nggak berkembang, kemudian dia jadi brownies, kemudian jadi resep baru. Itu inovasi juga sebetulnya. Tapi seingat saya, dulu waktu saya kecil di toko-toko kue itu ya adanya cuma roti-rotian, cake itu nggak ada. Barulah kemudian ada orang-orang yang berpikir, oh brownies ini bisa dijual. Ada yang kemudian brownies-nya brownies yang di oven, kemudian ada brownies yang dikukus. Kemudian berkembang lagi, brownies itu nggak coklat, tapi kemudian ada yang warnanya hijau, ada yang brownies warnanya hijau, ada yang dikasih topping macam-macam, ada yang brownies dikasih hiasan macam-macam, kemudian ada brownies yang kering, jadi sudah di oven, dipotong-potong di oven lagi sampai kering, semacam itu. Nah, itu gambaran dari hal yang lama kita membuat hal yang baru. Itu wirausaha, berinovasi. Kebaruan itu juga bisa berkaitan dengan metode produksi. Zaman dulu orang mungkin ketika menciptakan sesuatu harus pakai tangan. Ya kan? Kemudian zaman berkembang, ada teknologi-teknologi baru yang itu memudahkan. Kemudian banyak pabrik-pabrik misalnya menggunakan robot sehingga dia lebih efisien. Itu contoh kewirausahaan karena menggunakan metode produksi yang baru dengan robot. Nah, ada juga yang baru itu di pasarnya. Jadi membuka pasar yang baru. Contohnya apa ya? Zaman saya kecil dulu, restoran cepat saji seperti seperti McD atau Pizza Hut itu untuk kalangan menengah atas. Jadi itu termasuk restoran elit yang adanya di kota-kota besar. Jadi memang membidiknya begitu. Tapi kemudian makin ke sini kan masyarakat menengah dan bawah itu kan masih banyak. Akhirnya ada juga produk-produk yang dia dibuat lebih murah untuk menyasar orang-orang yang di bawah. Maka dari itu ya zaman sekarang kok saya lihat perkembangannya ya aneh juga sekarang. McD ada yang harganya cuma segitu kayak gitu. Padahal dulu waktu saya kecil, wah itu sudah makanan yang bisa dikatakan mewah. Artinya itu membuka market baru untuk kalangan tertentu. Itu dia berinovasi. Kemudian contohnya lagi di McD kemarin ada BTS menu. Ya kan? Masih ingat yang katanya sampai bikin geger tukang Gojek karena sampai ngantrinya panjang. Itu sebetulnya salah satunya inovasi untuk menarget pasar baru. Siapa pasarnya? Fans BTS. Kerjasama yang kemudian untuk meraih meraih untung dari fans dari selebriti semacam itu. Itu termasuk strategi untuk mendapatkan new market dari orang-orang dengan karakteristik tertentu. Macam-macam contohnya sebetulnya. Kemudian ada juga inovasi yang berkaitan dengan sumber untuk bahan baku yang baru. Jadi terkait raw material, bahan baku atau bahan setengah jadi yang biasa dipakai untuk memproduksi. Contohnya apa ya? Yang mungkin saya salah ya, tapi yang saya amati misalnya dari kafe-kafe kopi sekarang. Kan menjamur tuh sekarang tuh kafe kopi. Zaman dulu mungkin 10 tahun lalu nggak ada model bisnis yang kayak gitu.
Orang kalau mau pongko-pongko ya kemana ya zaman dulu ya? Eh, ya paling ke restoran atau mungkin ke yang di pinggir-pinggir jalan, tapi sangat sedikit kafe zaman dulu itu. Nah, dulu kita tahu kopi itu ya kopi Arabica, kopi apa yang kopi-kopi. Tapi sekarang ada kopi Temanggung, ada kopi ini, kopi-kopi lokal. Nah, itu kan sumber baru untuk supply. Dulu kopi itu ya kopi yang umum kita tahu, tapi ternyata di daerah-daerah tertentu juga menghasilkan kopi. Ya kemudian itu dieksplor, oh ternyata ada kekhasannya. Akhirnya dibuat kafe khusus kopi dari ini, semacam itu. Bisa juga yang baru itu adalah organisasinya. Jadi struktur organisasinya. Jadi orang berbisnis itu kan dia membentuk perusahaan ya kurang lebih ya. Di perusahaan itu kan pasti berupa organisasi. Ada pemiliknya, ada manajer-manajernya, ada kepala-kepala bagiannya, ada karyawan di bawahnya. Nah, cara baru itu juga bisa berupa memodifikasi organisasinya. Contohnya saya nggak begitu tahu, tapi yang jelas sekarang yang saya paling tahu itu terkait remote working. Jadi orang-orang yang saat ini sudah bekerjanya itu secara online dari tempat-tempat yang jauh, mereka bertemunya virtual, itu juga bisa membentuk organisasi untuk usaha. Contohnya dari misalkan perusahaan-perusahaan multinasional yang sudah lintas negara dia bekerjanya. Itu kan bentuk organisasi baru. Organisasi yang lama, organisasi itu punya tempat, orang-orang datang, orang-orang bertemu, meeting semacam itu. Tapi organisasi yang sekarang dari apa? Dari tempat-tempat yang jauh saja sudah bisa berkoordinasi. Bahkan ada orang-orang yang apa ya, yang dia itu jadi nomaden. Nomaden dalam arti yang baru. Kalau dulu kan orang nomaden itu dari padang rumput yang satu ke padang rumput yang lain. Kalau sekarang nomadennya bisa dia sambil liburan dia kerja, jadi dia pindah-pindah tapi sambil kerja karena sekarang sudah dibantu teknologi. Itu contoh kombinasi-kombinasi baru dari faktor-faktor produksi yang itu dilakukan oleh seorang entrepreneur. Contohnya, kalau dari film yang sudah kalian tonton, kacang yang dia jual, si tokoh utama jual. Awalnya orang memproduksi kacang, kalau kita lihat di contoh film itu pakai tangan, jadi dimasak pakai tangan. Tapi kemudian ada teknologi baru, mesin untuk mengolah kacang. Nah, itu contoh ini, metode produksi yang baru. Itu dia berinovasi. Kalau kemudian ada orang jual kacang, pakai mesin itu dia berinovasi. Contohnya lagi, itu yang dia kemudian mengembangkan produk rumput laut. Kan ceritanya awalnya kok bisa dia jualan snack rumput laut itu kan karena rumput laut ini dijual di satu daerah yang jauh. Jadi orang kalau mau makan itu harus ke tempat yang jauh itu. Nah, tapi kemudian si tokoh utama ini berpikir, oh ini kalau dikemas yang bagus, bisa dijual di toko-toko, bahkan bisa diekspor. Nah, akhirnya dia membuka pasar baru. Kayak gitu. Sebetulnya kok kayak di Jepang itu, contohnya ya, panganan rumput laut itu sudah nggak asing. Kayak gitu. Tapi nggak ada yang tahu saya belum ada sebelumnya yang sampai ke Indonesia untuk dijual. Nah, baru yang produknya itu yang sampai ke Indonesia dalam bentuk lembaran-lembaran yang kemudian ada rasa-rasanya dan dijadikan sebagai snack. Kalau di Jepang, rumput laut itu yang pernah saya makan itu berupa taburan untuk di atas nasi. Jadi untuk makan pagi, siang, sore, malam kayak gitu, tapi bukan untuk snack cemilan. Contohnya itu contoh. Nah, bagaimana contoh-contoh inovasi? Berikutnya ada ide baru, entrepreneurship itu berkaitan dengan penemuan dan pemanfaatan kesempatan yang itu bisa menghasilkan profit. Entrepreneur adalah orang yang terlibat dalam perilaku entrepreneurial. Dia mencari dan memanfaatkan peluang untuk memproduksi barang atau jasa baru, memperkenalkannya ke masyarakat, dan meraih keuntungan ekonomi dari situ. Jadi entrepreneur itu cirinya yang paling khas adalah dia senang mencari dan memanfaatkan peluang untuk mencari keuntungan. Tuh. Contohnya, kok contoh dari film, yang contoh awal si tokoh utama itu kan dia usahanya
game ya. Dia jualan item game. Oh, ternyata itu bisa dijual ya. Nah, dia melihat peluang. Akhirnya dia jualan awalnya sepatu, kemudian akhirnya senjata-senjata semacam itu. Dia dapat uang. Jadi entrepreneur itu begitu cara pikirnya. Oh, apa ya yang bisa menghasilkan uang lagi ya? Oh, jualan itu. Oh, bikin ini. Oh, mengembangkan jasa ini. Nah, itu yang menarik dari seorang entrepreneur. Kemudian ini ada gagasan juga, entrepreneurship itu terdiri atas 3 proses atau 3 fase. Jadi yang pertama itu ada fase identifikasi kesempatan atau fase pre-launch. Jadi di sini seorang entrepreneur mengidentifikasi peluang bisnis yang layak dan bisa dijalankan. Yang kedua adalah fase peluncuran atau fase pengembangan dan eksekusi rencana bisnis. Disinilah di tahap seseorang itu mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Dan yang terakhir, fase post-launch. Jadi pasca peluncuran. Di sini seorang wirausaha mengelola usaha baru dengan cara yang berorientasi pada pertumbuhan dan keberlangsungan usaha. Nah, di setiap fase ini, karakter yang dibutuhkan untuk seorang wirausaha itu berbeda-beda. Kalau di masa ini, identifikasi opportunity, wirausahawan itu dia harus berpikiran terbuka untuk melihat segala macam peluang, dan itu dimanfaatkan. Dia harus berani mengambil risiko. Tidak takut, oh ini gagal semacam itu. Nah, kemudian baru masuk ke fase development dan execution, nah dia harus mengumpulkan sumber daya. Ini skill yang dibutuhkan beda lagi. Bukan lagi melihat mencari peluang, tapi bagaimana skill sosial itu lebih bermain, misalkan mengumpulkan rekan kerja, membentuk tim, mencari karyawan, mencari investor. Nah, itu keterampilan komunikasi bergaul dengan orang yang penting di sini untuk tahap peluncuran. Kemudian menjalin relasi dengan customer semacam itu atau calon pembeli. Nah, ini fase 2. Nah, sementara ketika usaha sudah lanjut, karakter apa yang dibutuhkan? Kemampuan manajerial. Jadi kalau usahanya sudah jalan, yang dibutuhkan bukan lagi mencari-cari opportunity atau bukan lagi apa ya keterampilan komunikasi ke eksternal atau mencari apa, tapi yang lebih dibutuhkan adalah manajemen, kemampuan manajemen untuk menumbuhkan dan menjaga kelangsungan usaha biar nggak mati. Nah, jadi ini beda-beda ya antara tahap 1, 2, dan 3. Saya pikir untuk materi di sesi ini dulu tentang gambaran umum ya, kewirausahaan itu apa. Kesimpulannya adalah wirausaha itu adalah orang yang selalu berinovasi. Dia menciptakan sesuatu yang baru atau atau melakukan hal yang sudah ada dengan cara yang baru. Nah, contohnya menarik, mungkin saja di antara kalian juga ada yang sudah menerapkan ini, misalnya ada yang jualan coklat. Coklat itu zaman dahulu ya cuma Silver Queen aja kayak gitu. Zaman saya kecil itu coklat tuh ya cuma satu mereknya itu. Tapi kemudian sekarang banyak coklat usaha rumahan, ada yang bentuknya lucu-lucu, ada yang khusus untuk ulang tahun, khusus untuk Idul Fitri, macam-macam. Itu contoh orang berwirausaha. Dan kemudian yang terpenting adalah wirausaha itu adalah respon kreatif seseorang terhadap perubahan di lingkungan. Sehingga dia menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, tapi tetap menghasilkan keuntungan. Saya pikir untuk yang pertama itu dulu. Untuk berikutnya kita sesi diskusi, tanya-jawab. Seperti biasa, saya akan meminta kalian untuk menuliskan insight apa yang kalian dapatkan dari materi yang saya sampaikan saat ini. Dan kemudian selain insight, saya pengen kalian mengajukan minimal satu pertanyaan tentang kewirausahaan. Jangan lupa nama dan NPM. Kita kembali ke grup WA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.